Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Darwono Tuan Guru Channel. Channel yang mengembangkan kepemimpinan holistik, the holistic leadership. Tentu saja dengan berbagai aspek kehidupannya, termasuk aspek kesehatan. Saudara, bagi penderita diabetes atau yang kadar gulanya tinggi, ada resiko yang bisa timbul, yakni yang disebut dengan nama neuropati diabetik, yakni gejala penyakit saraf yang disebabkan oleh diabetes atau kadar gula tinggi. Biasanya adalah neuropati diabetik perifer atau jenis neuropati perifer dengan gejala-gejala seperti ditusuk-tusuk di ujung kaki ya, atau kadang-kadang di tangan, kemudian gatal-gatal di daerah-daerah saraf-saraf perifer itu tepi ya, termasuk di kaki dan sebagainya, kebas, semutan, kram dan sebagainya. Itu adalah gejala-gejala neuropati diabetes yang tentu saja saya juga alami. Nah, kemarin awal bulan ini saya kadar gula 465 kalau nggak salah ya, saya periksa, ada di YouTube ada, karena pas periksa saya bikin kontennya. Nah, dengan kadar gula yang tinggi itu, padahal saya minum juga obat-obat rutin diabetes ya, ada Glimepiride, ada juga metformin, dan juga ada, karena saya juga ada hipertensi, saya juga saya juga minum amlodipin, bahkan juga castrofil, kemudian juga karena saya sekarang lagi di Jogja, jauh dari keluarga dan tidak punya dapur, jadi saya sekarang banyak mengandalkan obat-obat apotek ya. Kalau di rumah biasanya kita membuat dari herbal, karena saya paling cocok kalau gula saya naik adalah dengan daun tapak doro, yang luar biasa kandungan kimianya. Selain anti diabetes, isomalisin, itu juga ada menghindari radang ginjal dan nefritis ya, juga mengandung anti kanker ya. Jadi anti kanker paten ya, kalau di kandungan dari daun tapak dara adalah anti kanker yang paten, yakni yang disebut sebagai vincristine dan brimbastin. Nah, biasanya kalau di rumah atau kita punya dispenser dan sebagainya, kita seduh daun tapak doro atau vinca ya, dalam bahasa Inggrisnya Cantharatus roseus. Nah, saya cocoknya itu, atau paling tidak sambiloto. Kalau sambiloto agak susah cari tanamannya, tapi kita bisa beli di mbok-mbok penjual jamu. Tetapi kalau beli di mbok-mbok, kita perlu pastikan bahwa itu adalah sambiloto, karena kadang-kadang biasanya bakul jamu itu menyebutnya pahitan. Nah, kadang-kadang pahitan itu dengan temu ireng ya, temu hitam. Kadang-kadang pahitan itu dengan temu hitam.
kalau kita minum pahitan dengan temu hitam, yang terjadi adalah nafsu makan kita bertambah, karena pahitan atau temu ireng itu untuk meningkatkan pencernaan, ya, untuk menyembuhkan pencernaan. Ya. Dulu kalau saya waktu kecil kurus banget, ya. Kurus banget itu biasanya dilolos dengan temu hitam karena pahit banget, ya. Nah, itu adalah resep tradisional untuk pencernaan yang paling mantap, ya temu hitam. Memang seperti itu, dan sampai sekarang saya jadi gemuk. Jadi hati-hati kalau beli sambiloto di ibu gendong, ada jamu gendong, pastikan pahitnya itu sambiloto, jangan sampai pahitnya adalah temu hitam, karena beda, ya. Kemudian saya cocoknya itu sebetulnya, tetapi karena saya ada di Jogja, jauh dari keluarga, saya tidak punya dapur dan sebagainya, saya harus ya sebetulnya saya terpaksa minum obat-obat kimia sebetulnya, karena memang begitu. Karena saya cocok alhamdulillah dengan herbal. Ya. Waktu saya keluar dari rumah sakit isolasi COVID, saya pun menurunkannya dengan herbal, ya, termasuk ikutan jantungnya CAD, hipokalemia dan hiperkoagulasi saya gunakan dari herbal, yang itu tiga itu bisa diperoleh dari krokot, dari tanaman krokot. Dan tanaman krokot memang ditentukan sebagai tanaman herbal prioritas oleh WHO. Saya belajar tanaman krokot mulai dari Sehat Bersama Hemling, ya. Jadi saya belajar dari Dr. Hemling, dan itu saya ilmu yang sangat bermanfaat. Dan fakta, ya, ketika saya keluar dari isolasi dan saya terkena CAD, coronary artery disease, dengan itu alhamdulillah, ya, tiga itu ini. Dan ketika saya sekarang jauh, ya, sedang melakukan sesuatu di Jogja, nah saya harus tidak bisa mengolah itu, dan saya biasanya ya terpaksa dengan obat-obat apotek walaupun sangat mahal, ya. Jadi ketika saya kadar gulanya di atas 400, itu akan terasa banget, ya. Oh, semua gatal. Yang menyiksa itu kadang-kadang di sini kan, kalau kita lagi sendiri, ya, tidak ada orang lain, itu yang di belakang ini, apalagi ketika kita garuk jadi lecet. Nah lecet dan kemudian berair dan sebagainya. Walaupun saya diabetes kering, tapi tetap saja karena itu digaruk-garuk dan kemudian juga mengalami peradangan, dan bisa ada pushnya, ya, ada nanahnya dan sebagainya, itu pelangkat di baju, sehingga kalau setiap saya setelah melakukan kerja segera ke kamar buka biar kering dan khawatirnya jadi sundel bolong di sini kan, karena di baju demblok hijau kekuningan itu. Jadi wah, ini tinggi banget, ya. Akhirnya memang saya bantu minum itu, dan dibantu dengan mbok-mbok yang lewat, adanya cuma sambiloto, saya alhamdulillah langsung turun dari 400 ke 200. Nah, tapi tetap yang namanya neuropatinya itu lambat, dan neuropatinya itu tidak begitu ini. Hampir 1 bulan ini saya harus, ya, kalau ke apotek, karena di sini jauh dari puskesmas, jauh dari dokter, kita balik ke apotek langsung, dan kita nanyakan untuk paling mendapatkan yang
yang tentu saja bebas. Di Jogja ini relatif cukup, kontrolnya cukup ketat dibanding di Jakarta. Di Jakarta saya bisa mendapatkan obat-obat yang saya kenal untuk mengatasi berbagai radang dan juga pembengkakan dan pengorengan atau munculnya kayak borok yang bernanah dan sebagainya, itu kan sebetulnya infeksi mikroba. Kalau mikroba bakteri ya harus dengan antibiotik, dan antibiotik tidak di Jogja tidak bisa sembarangan beli ya. Nah, di Jakarta kita bisa dapat. Jadi ada antibiotik yang tertentu yang saya sudah cocok kalau hal-hal itu muncul, dan itu tidak bisa diperoleh di Jogja karena harus pakai resep. Dan di sini untuk ke puskesmas, untuk ke tempat di pondok saya ini jauh ya, apalagi jalan saya yang ada hipokalemianya sering kram tiba-tiba. Nah, jadi saya berpikir gimana ya bisa menyembuhkan luka-luka ini yang akibat digaruk, gatal, dan kadang-kadang kita nggak sadar, yang di belakang itu kita nggak sadar, pas tidur kan refleks, pas tidur tadinya belum luka, ketika tidur kemudian gatal, rasa kita begini-gini luka. Jadi di sini ada, akhirnya ya namanya dalam kondisi yang keterbatasan kita memang harus kreatif. Akhirnya saya ingat, wah ini yang bisa untuk, kalau mungkin itu adalah mengandung herpes ya, karena kita kan juga khawatirnya karena ada ruam-ruam merah, khawatirnya herpes. Tapi kalau saya yakin itu bukan herpes karena beda ya ruam-ruamnya. Ini kalau saya lebih cenderung ke infeksi dari bakteri karena terkait dengan kadar gula tinggi. Nah, makanya saya yang penting adalah itu antimikroba dan bisa saya gunakan. Nah, saya ingat yang bisa menghilangkan, yang bisa hangat sehingga tidak perlu digaruk lagi, dan itu mengandung antivirus dan antimikroba, itu ya minyak kayu putih. Nah, kemudian saya beli minyak kayu putih. Nah, saya hilangkan capnya biar tidak menjadi promosi ya. Saya beli minyak kayu putih. Nah, sekitar 1 minggu ini saya gunakan minyak kayu putih untuk kalau gatal dan kalau termasuk di yang tadinya ulkus ya. Ulkus itu semacam luka di kulit ya, yang kadang-kadang juga bernanah, dan itu saya gunakan gosok dengan ini. Jadi untungnya minyak kayu putih itu nggak perih-perih banget ya, hanya hangat ya, itu untungnya. Dan tentu saja kalau kita hirup aromaterapinya, jadi unsur-unsur aromatiknya ya, aromatiknya atau kadar-kadar yang volatil yang bisa menguap dan bisa dicium untuk aromaterapi ini juga segar. Nah, jadi saya ini sekedar berbagi pengalaman ya, bukan saya memberikan resep, ini berbagi pengalaman. Ternyata saya gosok ini nggak gatal, dan alhamdulillah di sini mungkin ini akurat, jadi saya tidak tunjukkannya, itu mengering, dan tentu saja gatalnya hilang. Dan ini nih, ini berkas-berkasnya begini yang betul itu, ini mengering, dan alhamdulillah ya dengan ini. Makanya sebetulnya waktu itu di Facebook ada mengeluh tentang ya gatal digaruk malah pada laca dan sebagainya, hampir seperti saya. Kemungkinan juga dia neuropati diabetik, cuman saya kurang tahu. Waktu itu saya menanyakan kadar gulanya, tapi dia dijawab, tapi dia mengeluh begini. Saya katakan jangan digaruk ya, jangan digaruk karena khawatirnya seperti saya. Nah, kemudian dengan
dengan fakta yang saya temukan ini, ya, karena minyak kayu putih itu efektif untuk antivirus, ya. Jadi 85-100% menghambat perkembangan virus, termasuk adalah corona. Tentu saja herpes juga yang biasa, herpes, ada herpes genital yang kalau yang katelnya di alat kelamin, ada herpes yang bisa di sini dan sebagainya. Itu ini adalah efektif 85-100% menghambat virus, berdasarkan penelitian dari Litbang, ya. Kemudian minyak kayu putih ini ternyata itu juga sebagai antimikroba, ya, antimikroba, termasuk ternyata antibiotik, ya. Nah, antibiotik topikal, ya, yang ini yang ada di sini, yang ada di kulit. Jadi ini benar-benar saya rasakan mengering. Nah, tentu saja karena mengering juga karena saya harus diet kuat agar gulanya turun karena sampai 400, ya. Nah, kita harus minum berbagai, karena banyak yang harus banyak hadiah yang diberikan oleh COVID kepada saya. Nah, saya harus atasi itu dengan obat-obat kimia, ya, obat-obat kita beli di apotek, dan juga ternyata yang terakhir, saya hampir putus asa juga kalau kemudian ininya menjalar kemana-mana, dan alhamdulillah beberapa hari ini sudah mulai kering dengan saya, karena ya sebetulnya ini bukan alternatif sengaja, tapi karena menggatel, mau digaruk susah, saya kasih yang ini kan saja, kan. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa minyak kayu putih ternyata efektif untuk antivirus, antimikroba, termasuk virus-virus yang mungkin bikin gatel, yang kemudian pada penderita diabetes itu tergaruk dan akan luka. Dan kalau orang diabetes tentunya lukanya sembuhnya lama. Nah, tentu saja kita harus dengan minyak kayu putih ini penyembuhan lukanya agak dipercepat, kemudian juga gatalnya hilang karena rasanya hangat, dan kemudian juga bakteri atau virusnya terhambat perkembangannya, jadi katakanlah terbasmi lah 80-100%, dan itu sangat membantu saya. Jadi pengalaman ini adalah pengalaman saya terkait dengan minyak kayu putih yang saya googling kaitannya apa saja, ternyata memang bisa dimanfaatkan itu, dan alhamdulillah luka-luka saya yang tadinya gatal karena saya memang gulanya tinggi waktu itu 465, sehingga saya yakin itu adalah terkait dengan diabetes yang disebut sebagai neuropati diabetik, ya, neuropati perifer jenisnya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi bagi Anda yang mungkin banyak keluhan gatal di Facebook saya, itu saya katakan jangan digaruk, karena khawatirnya dia memang karena karena akibat neuropati diabetik, walaupun kita tidak tahu. Tentu saja kita hanya memprediksikan mungkin dia adalah penderita diabetes atau kadar gulanya tinggi, karena neuropati diabetik itu akan kambuh dan hilang terkait dengan kadar gula. Jadi tetap jaga kadar gula dan tetap terus kontrol secara rutin untuk mengendalikan kadar gula. Dan tentu saja kita bisa menggunakan preparat-preparat atau bahan-bahan alami untuk menurunkannya. Saya cocok dengan tapak doro dan sambiloto,
Mungkin Anda cocok dengan yang lain. Yang penting kita harus tetap menjaga kadar gula ada di batas normal, karena jangan sampai drop juga. Kalau drop namanya hipoglikemia. Nah, saya pernah hipoglikemia itu langsung mau jatuh ya. Itu jadi pada saat puasa, pas buka seperti mau jatuh dan wah koknya keringan deh. Nah itu jangan sampai terjadi begitu, jangan sampai terjadi hipokalemia. Jangan tidak mengkonsumsi gula, gula tetap dimanfaatkan tapi dengan batas-batas yang diperbolehkan. Konsultasi pada dokter, seberapa kita boleh, makannya berapa, jangan sampai kemudian fatal ya. Karena kalau kita menghindari betul-betul bisa jatuh ke hipoglikemia. Nah, dan jika mengalami neuropati diabetik yang dengan gatal-gatal dan sebagainya, sebaiknya memang menurut pengalaman saya jangan digaruk, tapi mungkin dengan penghilang rasa gatal yang topikal ya, yang dioleskan ya, seperti tapi jangan minyak angin, karena kalau di daerah vital saya pikir kita bisa merasakan tersiksa. Tapi dengan minyak kayu putih, karena dia juga mengandung antimikroba, dan juga eucalyptus itu mengandung juga antivirus dan efektif 85-100% menghambat virus. Nah, kalau itu adalah gatalnya karena virus, yakni herpes, maka itu akan teratasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.